Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fahrevi Firdaus dari Manajemen Dakwah kelas 4A, Prodi Manajemen Dakwah kelas 4A, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini mohon izin saya akan menjelaskan sedikit tentang pasar modal syariah. Sebelum kepada pasar modal syariah itu apa, kita harus memahami dulu bahwa ternyata pasar modal yang kita ketahui bahwa pasar modal itu adalah mereka yang melakukannya itu non muslim. Tetapi ternyata ketika melihat sejarah, pasar modal sudah dilakukan oleh Rasulullah sejak zaman dahulu, bahwa sudah menjadi tuntutan bagi kita ketika kita menjadi seorang muslim, baik dalam ibadah termasuk dalam muamalah pun dalam hal berbisnis, mesti berorientasi kepada nilai-nilai syariah dari Allah dan Rasulnya. Lantas seperti apa pasar modal syariah, kemudian apa keunggulannya, kemudian mengapa kita harus memilih pasar modal yang berbasis syariah sedangkan pasar konvensional juga menjanjikan. Mari kita bahas sama-sama. Nah, sebelum masuk kepada pasar modal syariah, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan pasar modal itu sendiri. Bahwa konsep pasar modal itu kita harus memahami pasar. Yang bagaimana kita pahami bahwa pasar itu kan suatu media penyedia bagi mereka antara penjual yang menjual barang, kemudian pembeli yang membutuhkan barang yang dijual oleh penjual tersebut. Nah, maka pasar modal ini adalah secara umum diartikan sebagai sarana untuk pertemuan antara penjual di sini adalah mereka yang membutuhkan modal dan pembeli dalam transaksi memperoleh modal. Artinya yang dijual belikannya itu bukan barang seperti tahu, tempe dan sebagainya, tapi modal dari investor, kemudian diketahui surplusnya, keuntungan dan kerugiannya dan sebagainya. Nah, ini merupakan konsep dari pasar modal. Paham ya? Sedikitnya paham. Nah, itu secara umum bahwa pasar modal ini adalah merupakan media. Baik. Kemudian kedudukan seperti apa ketika pasar modal di sistem keuangan? Tentu sangat penting bahwa konsep bahwa pasar modal ini memiliki kedudukan yang penting baik di suatu negara. Ketika negara sedang menangis ekonominya atau negara maju dalam hal ekonominya, berarti ada pasar modal yang sangat sehat di dalamnya. Ada pertukaran atau kepercayaan para investor kepada mereka yang sanggup diberi modal luar biasa, yang sanggup diberi amanah, yaitu berupa peminjaman atau penanaman modal ketika dia melakukan pasar modal transaksinya. Pasar modal adalah merupakan komponen yang sangat penting, yaitu memfasilitasi pelaku yang mempunyai surplus keuangan. Saya mempunyai keuangan misalkan 60 juta, menyalurkan dana kepada mereka yang membutuhkan dana. Misalkan seseorang ini memiliki skill membuat tahu yang tidak kotak, misalkan tahunya berbentuk bulat, tapi terkendala dana, maka saya mempunyai surplus dana untuk mendanai mereka. Dia itu alhamdulillah bertanggung jawab dan sebagainya, maka akan menciptakan berbagai manfaat seperti lapangan kerja, kemudian tempat usaha menjadi berkembang dan seterusnya. Nah, inilah mengapa pasar modal merupakan hal penting dari sistem keuangan. Lalu kemudian kita beralih, itu sepintas tentang pasar modal syariah. Lalu pemahaman tadi tentang pasar modal kita sandingkan dengan ketentuan-ketentuan syariah. Nah, kemudian apa yang menjadi prinsip dari pasar modal syariah? Yang pertama adalah pasar modal syariah harus dibarengi dengan akad. Al-aslu fil muamalati bil uqud, bahwa pokok asal dalam muamalah itu adalah harus dibarengi dengan akad. Seperti kita tahu ya, menikah juga kan itu termasuk dalam muamalah bernilai ibadah, maka ada akad di sana.
Nah ini juga sama dalam hal jual beli yang termasuk muamalah, itu harus ada akad yang jelas. Apakah ini bagaimana persenannya, bagaimana sistem mekanisme penjualannya, apakah dijudikan kah atau sebagainya, itu harus jelas. Kemudian yang kedua adalah al aslu fil muamalati al ibahah illa an yadilluhu dalilan ala tahrimiha. Bahwa pokok asal dalam muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Adapun hal-hal yang diharamkan dalam Islam, yang pertama adalah dalam transaksinya. Dalam konsep pasar modal syariah tidak boleh ada unsur seperti riba, perjudian, ketidakjelasan akad maksudnya, kemudian kualitas barang atau kualitas jasa yang diperjualbelikan, kemudian kuantitas dan harga yang menipu, juga cara-cara yang batil, sikut kiri sikut kanan, itu tidak boleh dalam pasar modal syariah. Nah ini ketentuan-ketentuan. Kemudian ditambah lagi dalam larangan berbentuk objek, berbentuk fisik. Jelasnya ada beberapa barang yang tidak boleh dijual dalam Islam, baik itu bentuk daging seperti daging bagong, daging babi, kemudian minum khamar dan seterusnya, itu tidak boleh. Nah ini prinsip yang harus dipegang ketika kita ingin menggaungkan, ingin menegakkan pasar modal syariah. Kemudian apa yang menjadi keunggulan? Terus apa yang semoga keunggulan ini menjadi alasan kita untuk memperteguh keimanan bahwa Islamlah rahmatan lil alamin memang betul-betul, karena di Islam itu lengkap, tidak hanya membahas tentang salimul akidah, salimul ibadah, tapi salimul akhlak juga diperlakukan, termasuk akhlak yang berkaitan dengan muamalah bisnis ini. Keunggulannya yaitu pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional. Kalau pasar modal konvensional tolak ukurnya hanya keuntungan. Nah keuntungannya jarang sekali, jarang kedua belah pihak antara investor dan pembutuh atau yang dibutuhkan yang dana tersebut. Tapi ketika yang berpreferensi syariah itu diuntungkannya adalah kedua belah pihak, sudah mah berkah, sudah mah menjauhi hal-hal yang diharamkan baik dalam segi transaksi maupun dalam segi objek. Kita mendapatkan keuntungan dua. Kalau tadi keuntungan yang pasar modal konvensional hanya satu, hanya dalam hal keduniawian, kalau kita ada dua, ada dalam keduniawian, kemudian yang kedua dalam hal akhirat. Akhirat merupakan kehidupan yang sesungguhnya bagi kita umat Islam yang beriman. Inilah yang menjadi alasan bahwa tetap motivasi paling dasarnya adalah ibadah. Lalu kemudian pembatasan dalam akad syariah. Nah pembatasannya dalam bentuk apa saja, yaitu tidak melanggar syariat Islam, kemudian perundang-undangan di negara, ketertiban umum, tipu muslihat, maisir, judi, goror, riba, batil, serta riswah, suap, dan objek haram. Luar biasa. Ini merupakan, kalau di pasar modal konvensional ini sudah menjadi budaya, kebalikan atau larangan-larangan ini. Nah di pasar syariah ini, pasar modal syariah ini sangat dijaga kepercayaan, sangat dijaga nilai-nilai keislaman. Karena kita ketika menegakkan syariah dalam hal bisnis ini, tidak hanya keuntungan bagi kita mendapat pahala, tapi setiap ibadah yang kita lakukan atau aturan-aturan Allah yang kita lakukan akan mendapatkan keberkahan dan keuntungan yang berlipat ganda bagi kita pelakunya. Seperti itu. Nah demikian yang bisa disampaikan dari saya, Farepi Firdaus. Mohon maaf apabila ada yang tidak dapat dipahami, kemudian hanya sepintas saja, mohon maaf sekali, tidak bisa seperti rinci apa itu pasar modal syariah. Yang jelas pasar modal syariah ini mesti kita perjuangkan, mesti kita tegakkan demi tercapainya Islam sebagai pedoman hidup, bahwa Islam tidak hanya mengurusi dalam hal ibadah, tetapi dalam hal muamalah pun Islam berambil peran termasuk dalam bisnis. Aku qouli hadza wa